Halo netizen, sekarang kita ada BMW X5 Platinum 3 liter SI tahun 2008. Nah, ini mobilnya lagi ada di EFV Showroom Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya seperti biasa ada di link description di bawah. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Untuk kuncinya dia sudah menggunakan kunci BMW yang smart key yang dia ada 3 tombol ya. Unlock, lock di logo BMW-nya, dan ada buat unlock bagasi. Yuk langsung kita buka aja, dan dia juga sudah auto folding mirror ya. Dan lucunya pas kita unlock dia tuh kayak ada semacam welcome light ya. Jadi semua lampu kabin, semua lampu eksterior itu nyala semua. Bahkan sampai rear fog lamp dan sennya tuh kayak manteng nyala gitu loh buat menyambut kita. Dan lucunya nih di bagian handle bagian bawah itu ada kayak lampu sorotnya gitu loh biar kelihatan mewah. Nah, untuk di bagian dalam ini dia interiornya juga mewah ya. Jadi dia tuh nggak hitam, tapi warnanya tuh kayak gelap dan coklat. Jadi apa ya, kayak atasnya abu-abu dan bawahnya coklat. Joknya juga warnanya coklat, sudah dilapis kulit pastinya. Untuk pengaturannya serba elektrik ya, bisa naik turun di sini. Dan ini standarnya udah tinggi, tapi kalau misalnya kita masih kurang tinggi bisa ditinggiin lagi. Ada recliner di sini dan ada memory seat 2 slot. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam aja. Dan sekarang kita sudah berada di dalam BMW X5 generasi kedua. Untuk nyalain mesinnya sih gampang ya. Ini kuncinya kita masukin ke slot yang ada di sini. Dan ini kayak semacam mode ACC gitu ya. Kalau udah tinggal injek rem dan tekan start engine button yang ada di sebelah slotnya untuk menyalakan mesinnya. Oke. Nah, dia juga ada tilt away steering ya. Jadi pas kita matiin mesin, setirnya itu akan nge-retract ke posisi yang paling atas dan ke paling dalam, biar kalau misalnya kita keluar tuh nggak mentok sama kaki kita. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam BMW X5 generasi kedua. Seperti biasa untuk setirnya dulu. Untuk setir dia sudah menggunakan lapisan kulit, dan seperti yang tadi bisa dilihat ya, dia pengaturannya tuh udah elektrik ya. Untuk pengaturannya bisa tilt dan teleskopik. Terus di sebelah kiri setir ini ada tombol untuk kayak buat ngatur volumenya gitu, ada buat voice command, angkat tutup telepon, dan ada lagi untuk ini ya, buat apa sih ini namanya, kayak menu favorit tapi ada 2 gitu, bisa disetting gate unit, dan ada kayak buat ganti tracknya gitu. Dan lanjut ke belakang setir, ini juga ada tuas untuk lampu sennya, dan dia juga sennya yang masih model BMW lama yang masih balik ke posisi netralnya. Jadi kalau misalnya kita ngesen dia akan balik ke tengah gini, dan untuk matiin itu harus didorong ke setengah ke kanan atau kiri. Tapi kalau misalnya kita dorongnya terlalu full, malah sen yang arah satunya yang nyala. Dan di ujungnya ada tombol MID sama untuk ngatur menu-menunya juga. Dan di bagian sebelah kanan ini ada tuas untuk wiper, dia juga sudah auto wiper. Untuk gauge cluster juga ini khasnya BMW tahun 2000-an awal gini ya. Dia ada 2 dial besar dan 2 dial kecil di bagian bawahnya. Ada speedometer di kiri, tachometer di kanan, dan di bagian bawah ini ada fuel gauge sama untuk instant fuel consumption meter yang dalam satuan liter per 100 km. Di tengah ada MID yang isinya jam digital, temperatur udara luar, gear indicator, sama ada odometernya udah 60.943 km, sama ada trip meter. Dan ini juga bisa diatur ya, kayak ini ada kalender. Terus ada pengingat ya, kayak ini washer fluidnya udah mau habis, sama di sini dia ngasih tahu apa aja malfungsi di mobilnya. Dan dia juga muncul di layar iDrive-nya nih, brake light right failure, jadi lampu rem kanan itu putus. Dan untuk MID-nya sendiri dia ada range, ada kecepatan rata-rata, konsumsi BBM rata-rata, terus ini untuk speedometer digital, dan balik ke kosong. Lanjut ke sebelah kanan, dia ada ventilasi AC, tapi nggak cuma satu, dia ada 2 ya di sini buat kayak dinginin perut atau ketek, dan di sini untuk dinginin muka. Di bagian bawah ada untuk pengaturan lampunya, dia sudah auto headlights juga, dan ada buat panel ini ya, ngeredupin panel instrumen dan tombol-tombol di interior. Ada fog lamp belakang, fog lamp depan, fog lamp belakang. Di bagian sini nggak ada storage, dan di bagian pedalnya ini juga pedalnya khas mobil Eropa yang pedal gasnya model organ, dan sebelah kiri ini ada footers yang lebar banget. Di bagian sini juga ada tos pembuka kap mesin. Untuk di door trim ini juga soft touch ya, dari atas sampai bawah, sampai sini juga soft touch loh. Ini tuh, ini empuk ya. Di sini plastik, dan handle-nya warna silver, sama di sini ada lining silver lagi.
ada wood panel, ada speaker, sama ada tweeternya di sini, serta ada tombol untuk melipat spion ya, dan spion luarnya itu juga auto dimming. Di bagian sini ada wotok ini ya untuk ngatur spion kanan atau kiri, dan sudah all auto power window juga. Cuma kalau misalnya pintunya lagi dibuka, auto up-nya nggak berfungsi. Ada window lock sama ada door pocket di bagian bawah. Lanjut ke atas, dia ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan lampu, sama ada selipan kartu. Di sini ada grab handle, seatbelt tapi belum ada height adjusternya, dan spion tengah ini juga auto dimming ya, tuh kelihatan kan langsung ngeredup gitu. Di tengah ini juga ada lampu baca, dan ini untuk nyalain semua lampu kabin, serta di bagian sini tuh ada tombol untuk membuka panoramik sunroofnya ya. Sekali tarik untuk membuka tirainya, dan tarik lagi untuk membuka kacanya. Dan ini gede banget tuh sampai ke baris kedua. Tutup lagi aja. Sun visor kiri juga sama, ada cerminnya dan ada lampunya, ada grab handle di sini, dan headrest selain bisa di adjust elektrik naik turun, dan dia juga bisa dimajuin secara manual. Lanjut ke tengah, dia masih menggunakan iDrive yang ini kalau nggak salah generasi kedua ya. Jadi ini kayak iDrive yang ada di BMW seri 5e60 gitu loh. Jadi ini tampilan home screen-nya kayak gini, dan kalau misalnya kita mau ngaturnya itu bisa ada 4 kursor ya. Geser kiri ke climate, geser ke atas communication, geser ke atas itu biasanya kalau mobilnya dilengkapin sama sistem navigasi, dia jadi navigasi, tapi kalau nggak ada dia jadi onboard komputer atau bisa dibilang MID lah. Dan di bagian bawah itu untuk entertainment. Kita ke communication dulu. Ini kayak buat sambungan telepon gitu loh, sama ada BMW kontaknya kayak dealer BMW nomornya berapa. Geser ke kanan, dia ada onboard komputernya, bisa kita lihat nih journey komputernya, mau kita bisa ngeset kita berangkat jam berapa, terus durasi perjalanan jam berapa, kecepatan rata-ratanya berapa, dan sebelah sini juga ada kayak estimasi kita nyampe tempat tujuan jam berapa. Terus ini ada trip komputernya, ada range, ada kecepatan rata-rata, konsumsi rata-rata, dan ada limit juga. Kita bisa ngeset speed limit gitu loh, biar nggak terlalu ngebut, dan ada stopwatch. Keren juga, misalnya kita mau bawa ke sirkuit mungkin. Dan di bagian entertainment ini juga ada sambungan untuk radio biasa ya, ada FM, AM, CD, ada aux juga, dan bahkan ada TV. Dan TV-nya beneran berfungsi sih. Ini coba kita ganti channel dari sini. Ada yang nyala nggak? Tadi sih sempat nyoba, gue nemu channel Metro TV kalau nggak salah. Tapi keren juga ya untuk tahun 2008an kan ini ya, dia udah ada TV. Jauh sebelum zamannya TV-TV digital yang kayak di Asuka atau head unit aftermarket gitu ya. Ya udah nggak ketemu TV-nya, kita balikin aja ke radio. Dan radionya juga kayak ini ya, tuner radio jadul gitu loh. Ada barnya itu yang bisa digeser-geser, dan semuanya itu dilakukan dari knob yang ada di tengah sini ya. Untuk audionya juga, walaupun ini bukan yang audio yang branded kayak Harman Kardon gitu, ini juga audionya lumayan loh. Cuma karena ini kita lagi di basement, jadinya harap maklum kalau audionya kurang jelas. Dan dia juga ada tampilan untuk sensor parkirnya, berapa jarak antara obstacle di depan sama di belakang. Dan lanjut ke bawahnya lagi, dia ada ventilasi AC 2 gini, yang ini khas BMW banget, masing-masing bisa dibuka tutup. Ada tombol hazard yang kedip-kedip juga kayak di mobil Eropa kebanyakan, tombol central lock. Dan di bagian bawah ini ada pengaturan AC-nya ya, dia ada fan speed di sini, dia udah dual zone buat temperatur pengemudi, temperatur penumpang depan, defroster depan, defogger belakang, sirkulasi udaranya mau dibuka, automatic atau full ketutup, mode AC, dan arah AC juga masing-masing bisa di-adjust ya kanan kirinya. Dan kalau di climate ini dia ada mode air distribution ya, jadi kita bisa milih mau berapa kencang angin yang ke kaki, berapa kencang angin yang ke muka, dan berapa banyak kecepatan kipas yang dari atas. Jadi dia bisa 3 zona gitu ya, dari kepala, ke badan, ke kaki. Dan kalau yang di passenger sih cuma 2 ya, cuma bisa ke muka dan kaki doang.
Dan gak cuma ini doang, dia juga ada mode rear climate control buat nyalain atau matiin dari sini, dan juga bisa ngikut temperatur pengemudi gitu ya, biar jadi synchronize. Dan ada automatic programnya mau soft, medium atau intense. Dan ada mode independent, ini kayak buat pre-conditioning gitu loh. Jadi kalau kita parkir di luar ruangan dan kita set timernya, pas kita balik itu timernya akan berhenti dan AC-nya itu akan nyala. Jadi pas kita masuk ke mobil itu udah dingin. Lanjut ke bawahnya lagi, ada input CD di sini, ada dua bahkan ya. Di sini ada lagi satu, yang bawah sih untuk DVD ya. Mungkin ini yang atas untuk CD doang. Ada knob volume di sini. Dan ini ada preset 8 buah yang bisa di adjust mau fitur apa aja yang disimpan. Dan juga ada kayak pre-touch-nya gitu loh. Kita belum pencet tapi dia udah tahu jari kita ada di mana. Ada tombol eject dan ada buat next track-nya tadi ya. Di bagian bawah ini ada tombol untuk sensor parkir, tombol untuk matiin DTC, Dynamic Traction Control, serta Dynamic Stability Control. Dan ada hill descent control juga ya di sini. Sama ada tombol untuk membuka bagasi. Di bagian bawah ini juga ada 2 buah cup holder, ada asbak sama power outlet sama lighter. Dan ini juga ada kayak bisa di eject gitu ya asbaknya. Tinggal pencet aja. Nah, kayak gitu. Dan ini juga harusnya bisa ditutup sih ya. Cuma ini kayak mentok gitu. Ya pokoknya begitulah. Dan untuk transmisinya juga ini udah menggunakan BMW yang joystick ya. Biasa kita injak rem dan tekan tombol unlocknya ini untuk pindah ke drive, dorong ke depan itu untuk netral, pencet unlock lagi dan dorong ke depan lagi untuk masuk ke gigi mundur. Serta kalau misalnya kita masuk ke drive, bisa digeser ke kiri juga untuk masuk ke mode sport, atau kita pakai buat manual mode ya, dorong ke depan untuk turun gigi, tarik ke belakang untuk naik gigi. Dan dia transmisinya 6 percepatan Steptronic. Dan di belakangnya ada tuas untuk electronic parking brake lengkap dengan auto hold. Dan tadi ya untuk pengaturan iDrive nya seperti ini, dia kayak mangkok kebalik gitu dan bisa diputar kanan kiri, bisa digeser kanan kiri, depan belakang. Dan untuk menu, pilih menu tinggal klik tengahnya aja. Sama ada tombol menu gini doang untuk kayak balik ke menu utama atau balik ke menu sebelumnya. Di bagian sini juga ada storage kecil dan ada center console yang ini gede banget. Ada input aux-nya tadi di sini, serta ada power outlet lagi. Di bagian sini ini kayak ada apa ini? Nggak tahu juga sih. Dan ini kalau ditutup juga bisa dijadiin armrest. Serta untuk glove box-nya dia lucu ya, modelnya tuh kebukanya gitu. Dan biasanya glove box di sini dia ada di atas. Di bagian dalamnya itu juga ada CD changer dan ada ini lagi nih, buku manualnya nih yang tebel banget. Bahkan ada logo BMW-nya di lacinya, di kantongnya gitu. Bentar, ini kurang turun. Dan tutupnya juga dia kayak ngikut gitu loh. Sama ada wood panelnya lagi di sini. Begitu juga di sebelah kiri itu ventilasinya juga 2, bisa buat ke badan sama buat ke muka. Oke. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si BMW X5 generasi kedua ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang ya. Nah, untuk masuk ke belakang ini juga dia lumayan tinggi ya, tapi nggak begitu susah-susah banget kok. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kabin belakang dari si BMW X5 generasi kedua. Dan ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm dan legroomnya itu ya masih ada 5-6 jari ya, jadi lega banget. Di kolong jok depan juga ini sebetulnya nggak begitu lega. Mungkin kalau jok depannya agak diatasin kita bisa lebih selonjoran lagi ya. Terus di belakang pilar B ini juga ada ventilasi AC nya loh, bisa dibuka tutup. Ya ada apa nih. Terus ada seatback pocket yang ala-ala mobil Eropa gitu, yang ini kayak ada strapnya gitu biar rapet. Dan di belakang center console ini juga ada ini ya, ventilasi AC lagi. Masing-masing bisa ditutup serta dibuka. Dan gak cuma ventilasi AC nya doang, dia ada pengaturan AC nya lagi. Dan di belakang itu juga dual zone ya. Jadi total ini dia 4 zona AC. Dari temperatur AC nya di sini dan bisa dimatiin juga. Ini temperatur di sebelah kanan, ini untuk temperatur sebelah kiri. Dia juga ada mode auto climate controlnya ya. Terus di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan, sama di bagian paling bawah sini ada
power outlet 12 volt. Dan di bagian atas ini juga ada grab handle, ada gantungannya juga, serta ada lampu baca di sini. Sama di sini ada lampu kabin ya, jadi pas kita buka pintu dia nyala. Nah, untuk di bagian pintu belakang sendiri dia atasnya soft touch, di sini ada garis silver, ada soft touch di armrestnya lagi. Di belakang juga ini masih soft touch, ada speaker sama tweeter, dan handle-nya juga warna silver. Di bagian sini ada asbak lagi, jadi untuk yang di belakang itu juga bisa sebat. Dan di sebelah kiri itu juga sama ya, ada lampu, grab handle, dan sebelah kiri juga ada asbak. Oke, di jok tengah sini kalau misalnya dia nggak ada orang, ini bisa diturunin jadi armrest, dan di tengahnya sini ada 2 buah cup holder, cuma ini plastiknya udah agak lepas ya. Dan kalau misalnya kita mau duduk bertiga, ini juga nggak begitu sempit ya, ini lega banget. Dan ini headrestnya juga bisa di adjust, yang di tengah ataupun yang di kiri, yang di kanan juga bisa di adjust. Masing-masing penumpang juga ada dapat seatbelt 3 titik, dan di pilar D belakang situ juga ada speaker lagi ya. Ini juga ada simbol untuk side curtain airbag, jadi airbag itu sampai ke belakang. Dan ya, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si BMW X5 ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Dan untuk mesinnya sendiri dia menggunakan mesin 3000 cc 6 silinder segaris dengan kode N52B30. Tenaganya 265 HP dan torsinya 315 Nm. Dan tadi tenaganya disalurkan ke transmisi 6 speed automatic steptronic ke 4 rodanya. Jadi ini udah all wheel drive ya, atau kalau kata bahasa BMW itu X-Drive. Dan khasnya BMW juga ini ruang mesinnya sangat rapi. Ini juga cover engine-nya juga rapi dan ada logo BMW-nya di situ, serta di bagian samping sini ada tulisan BMW yang gede. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Ini kapas ini juga ada peredam dan sudah hidrolik. Oke. Untuk di tampilan depannya juga ini salah satu X5 yang ganteng ya kalau menurut gua. Jadi dibandingin generasi ke satunya yang sebelumnya itu E53, ini jadi lebih ganteng. Cuma emang pas yang ini ganti generasi ke generasi setelahnya, kalau nggak salah namanya F berapa gitu ya, F15 ya, dia jadi agak kurang, karena kurang utilitarian gitu loh, kurang kelihatan off-roadernya, malah jadi kayak SUV perkotaan. Dan pas di generasi keempatnya yang sekarang, yang G05 itu jadi ganteng lagi. Tapi itu selera ya, kalau selera gue sih ini salah satu X5 yang paling ganteng, terutama yang versi X5M nya. Di bagian lampu ini juga udah menggunakan lampu HID projector ya, dan dia juga ada kayak Angel Eye khas BMW, tapi dia masih halogen. Untuk sennya dia masih halogen, tapi untuk lampu hazardnya ini mungkin ada yang lebih paham, bisa komen di bawah kenapa kalau di hazard itu kedipnya 2 kali gitu ya. Dan di bagian bawah ini juga ada fog lamp halogen, dan dia juga lampunya by beam ya, jadi untuk lensa yang dalam itu dia dummy, untuk lampunya itu semua dari lensa yang sisi luar. Di bagian bumper ini juga ada kayak semacam undergird yang kelihatan keren gini, ada ornamen silvernya juga. Dan lanjut ke samping, ini velgnya kebetulan yang model palang 5 standar gini aja ya. Untuk yang generasi ini juga banyak jenis velgnya. Di sini dia menggunakan ban Continental Conti Sport Contact SSR yang berukuran 255 R18, dan dia juga menggunakan ban khusus SUV ya. Bahkan ini ukurannya tulisannya VXL. Rem depan dan belakang pastinya udah disc brake. Untuk di sen samping dia ada di bagian fender dan sudah LED, tapi bukan di balik cover spion. Dan untuk yang generasi ini yang versi awal-awal dari tahun 2007 sampai 2008, dia trim levelnya masih 3.0 SI ya. Padahal tahun setelahnya yang tahun 2019 sampai 2010 namanya berubah menjadi X-Drive 30i. Jadi kayak nomenklatur BMW yang sekarang. Terus di bagian pintu ini juga ada kayak semacam side body molding yang gak terlalu tebal ya, cuma kayak slim gitu aja, garisnya lucu. Di bagian atas juga khasnya SUV, dia ada roof rail dan ada kayak semacam antena di kaca belakang, tapi dia juga ada antena di
atas yang modelnya shark fin. Untuk di belakang apakah bannya lebih lebar? Di sini sih sama ya, 255 juga. Jadi dia bannya nggak staggered ya, yang depan lebih tipis dari yang belakang. Di sebelah kanan sini juga ada tangkinya. Dia dianjurkan dari RON 91, 95 atau 98 atau lebih tinggi. Dan untuk lampu belakangnya dia seperti ini ya. Jadi dia udah ada lampu LED barnya untuk lampu senja. Di sini ada lampu sen untuk lampu remnya di atas, dan ini untuk rear fog lampnya. Dan rear fog lampnya juga kanan kiri ya. Serta di lampu plat nomor itu juga masih halogen. Di sebelah kanan ini ada emblem X5. Terus di kaca belakang ada wiper dan ada garis untuk defroster belakang. Serta di bagian atas itu juga ada high mount stop lamp, serta ada wraparound spoiler juga. Oke, yuk kita lihat bagasinya. Untuk bagasinya dia masih manual gitu ya, dan khasnya X5 juga ini ada bagasi bawahnya. Jadi dia split folding, bukanya seperti ini. Jadi kayak Range Rover gitu ya. Nah untuk bagasinya dia seperti ini, jadi dia rata lantai sampai ke baris kedua juga ya kalau dilipat. Dan lucunya, gue juga baru tahu hari ini, ternyata yang generasi ini tuh ada yang versi 5+2 nya. Jadi ini tuh ada jok belakang lagi. Makanya pas gue tadi lagi belajar sebelum review tuh, kok gue juga bingung ini kenapa ada seatbelt di sini. Ternyata ini ada yang versi 5+2 nya. Jadi lucu banget ya. Bentar, ini kok begini. Jadi ada yang versi 5 seater, ada yang versi 7 seaternya juga. Sumpah ini gue juga baru tahu hari ini loh. Dan di kiri juga ada seatbelt. Cuma emang nih karena lagi ada partial shelf-nya gini, agak ribet untuk bongkarnya. Jadi sayangnya gue nggak bisa demonstrasiin duduk di belakangnya. Serta kalau misalnya ini ditutup, ini tuh bisa ngelindungin barang bawaan kita ya. Jadi kalau dari luar tuh nggak ada yang bisa ngintip barang di bagasi. Di sini juga ada tempat buat ngiket-ngiket ya. Bahkan ini juga bisa adjustable gitu loh, bisa dipencet nih, terus kita bisa ngatur mau di mana, atau kalau misalnya dilepas itu juga bisa. Lucu ya, bisa adjustable gitu. Ada power outlet di sebelah kanan. Terus di sebelah sini tuh kayak ada tempat untuk electricalnya gitu. Yang sebelah kiri ini ada kayak macam net, dan ada tempat untuk P3K sama elektronikal lagi. Sama ada itu juga ya, segitiga pengaman, naruhnya di situ. Dan di bagian bawah sini tuh ada kail untuk derek, sama ini kayak ada apa ini ya yang merah-merah ini. Ini bukan pemecah kaca kan? Ya pokoknya gitu deh. Ada segitiga pengamannya lagi, tapi ini kayak aftermarket gitu. Sama ada storage yang kosong di sebelah kanan. Wes, kita rapihin dulu, kita rapetin, dan ini kita tutup aja. Dia belum power tailgate, tapi dia udah ada vakumnya, jadi nggak perlu kita banting. Dia tuh kayak agak ngejedot gitu. Dan untuk bumper belakangnya juga dia warnanya two tone ya. Ada yang suara body, sama pas dari reflektor ke bawah itu dia warnanya hitam doff yang kelihatan kayak SUV kebanyakan gitu ya. Sensor parkir di belakang 4 titik, di depan juga 4 titik, dan ada dual muffler ya, kanan kiri. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari BMW X5 3 liter SI tahun 2008 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di EV showroom Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description yang ada di bawah. Oke, terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.